Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gambarnya jelas Ustaz dan suara mungkin itu. Suaranya gimana? Alhamdulillah, Ustaz jelas juga. Kajian tematik kali ini membahas kitab Sunnah-Sunnah Bangun Tidur Ustaz. Tapadol Maskuro untuk dibuka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab dan sunnah-sunnah bangun tidur. Karena sesungguhnya tidur adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka wajib kita mensyukuri nikmat tersebut. Lalu apa adab dan sunnah? Ya, ketika kita bangun tidur, saya ambil dari kitab Mawsu'atu al-Adab al-Islamiyah. Penulis buku berkata, al-adabul awal, adab yang pertama, itu musyahadatu ni'matillah. Itu mengakui ya tentang nikmat Allah tersebut, yaitu tidur. Karena mengakui nikmat termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengakui akan nikmat tidur, ya, dan menyaksikan bahwasanya ini adalah merupakan nikmat Allah, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk banyak mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Allah juga berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengingat nikmat Allah adalah menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mengingat musibah yang Allah berikan kepada kita seringkali menimbulkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian adab yang kedua, al-adabu tsani, mashul wajh bil yadain. Itu mengusap wajah dengan dua tangan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di Qur'an Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas ketika ia berkata, bittu inda khalati Maimunah, suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah yang merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma staiqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah SAW bangun, famasahan naum an wajhi biyadih. Ya, lalu Nabi SAW mengusap wajahnya dengan tangannya. Ini menunjukkan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur itu duduk dulu, dalam satu riwayat begitu. Beliau duduk, ya, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu, lalu mengusap wajahnya. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang ketiga, yaitu zikrullah.
Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir ketika bangun tidur ada beberapa. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Karena tidur itu termasuk kematian. Ya. Oleh karena itu tidur itu disebut dalam Al-Quran juga wafat. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyebut tidur itu kematian. Tapi kematian yang kecil. Maka Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya, yang membangunkan kami setelah tidur. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya, subhanallah. Ya. Ketika kita dibangunkan oleh Allah kembali, masih ada kesempatan untuk beramal soleh berarti. Oleh karena itu kita mengucapkan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat tersebut. Di antara yang Rasulullah baca juga, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku kepada jasadku. Wa afani fi jasadi, dan menyehatkan jasadku. Ya, memberikan afiat kepada jasadku. Afiat itu ya lebih dari kesehatan. Orang yang sehat belum tentu afiat, akhi. Ya, tapi orang yang afiat itu bukan sebatas sehat, tapi diberikan oleh Allah keselamatan dari berbagai macam keburukan. Ya, makanya memohon afiat itu sesuatu yang Rasulullah sering lakukan. Maka Nabi mengatakan ketika bangun tidur di sini, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku dan memberikan kepada jasadku afiat. Wa adzina li bidzikrihi, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya, subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di antara juga yang beliau baca ketika bangun tidur yaitu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, dimulai dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sampai akhir daripada surat Ali Imran. Di antaranya juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalau bangunnya di waktu malam ya. Kalau orang Sunda nyebutnya lilir. Ya, bangun malam. Nah, ketika kita bangun malam itu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Setelah itu kita berdoa. Maka kata Rasulullah, siapa yang berdoa setelah mengucapkan ini, pasti akan diijabah doanya. Kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita bangun malam-malam jam 1 misalnya bangun. Lalu kita ucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata billah. Ya, wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Di antaranya juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bangun dalam keadaan ketakutan,
Jadi kalau kita bangun nih malam-malam dalam keadaan ketakutan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun." Riwayat Tirmidzi. Adapun hadis yang sebelumnya tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya itu riwayat Bukhari. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di waktu malam bangun dalam keadaan ketakutan membaca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan siksanya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syayatin, dan dari dihadiri oleh setan. Ya. Nah, ya, ini penting saudaraku, karena ketakutan saat kita bangun itu berasal dari syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah ya, dari godaan syaitan dengan membaca bacaan tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati ya min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi ya min hamazati syayatin wa an yahdurun. Kemudian adab selanjutnya atau sunnah selanjutnya saudaraku sekalian ketika bangun tidur itu at-tasawwuk, bersiwak. Ya, bersiwak ini sesuatu yang sangat Nabi SAW tekankan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kana la yanamu illa was-siwak inda ra'sih, fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Nabi SAW apabila tidur, siwaknya berada di sisi kepala beliau. Sudah disiapkan, Masya Allah. Apabila beliau bangun, maka beliau mulai adalah bersiwak terlebih dahulu. Ya. Dan sekali lagi, akhi, siwak itu sangat Nabi SAW tekankan kepada umatnya. Bahkan Nabi bersabda, laula an asyuqa ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Wa fi riwayatin inda kulli wudu. Ya. Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Dalam suatu riwayat setiap kali wudu. Subhanallah. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia menyebutkan tentang keistimewaan siwak, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut, kata Rasulullah, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian adab selanjutnya, akhi, ghuslul yadaini thalathan. mencuci tangan 3 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai ia cuci dulu 3 kali. Karena ia tidak tahu di mana tangannya itu menginap. Ya. Apa maksudnya? Karena ia tidak tahu tangannya di mana menginap. Bagaimana kalau tangan saya ikat? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Maksud daripada hadis ini adalah karena adanya mulamasatus syayatin. Itu tangan kita menyentuh setan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia istinthar, ya, istinsyak dan istinthar 3 kali. Kenapa? Kata Rasulullah, kan fa inna syaitan yabitu aya ala khaysyumihi. Karena setan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menginap di lubang hidungnya. Masya Allah. Nah ini.
Kemudian adab yang keenam. Ya, setelah itu kita berwudu. Dianjurkan kita berwudu. Nabi SAW berwudu. Dan kita dalam wudu tersebut, kita beristinsyak dan istinthar, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan kuat. Ya. Karena dalam hadis yang saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir 3 marrat fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, bangun dari tidurnya, hendaklah berwudu. Hendaklah ia istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung, ya. Dan tidak mungkin istinthar ya kecuali setelah istinsyak. Hendaklah ia istinthar 3 kali, kata Rasulullah. Karena setan menginap di lubang hidungnya. Kemudian setelah itu kita sholat. Ya. Walaupun cuma 2 rakaat, walaupun itu cuma 1 rakaat. Witir. Kenapa demikian? Karena kalau kita ya bangun tidur berzikir, kemudian kita sholat, berwudu, kemudian sholat, maka akan terputuslah semua ikatan setan yang ada di kepala kita. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad." Setan ya, mengikat kepala seseorang saat tidur 3 kali ikatan. Yadribu makana kulli uqdah 'alaika lailun tawilun farqud. Di mana setiap ikatannya tersebut ya ditiupkan sambil dikatakan, malam masih panjang, tidur saja. Fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdah, kata Rasulullah. Apabila ia bangun lalu ia berzikir kepada Allah, terlepaslah 1 ikatan, Masya Allah. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Kalau dia berwudu, terlepas lagi 1 ikatan. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha. Dan kalau dia sholat, maka terputus seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Sehingga di waktu pagi hari dia semangat dan jiwanya baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jika ia tidak lakukan itu, kata Rasulullah, ya ia jiwanya buruk dan malas. Masya Allah. Ya. Jadi kita usahakan ya akhi. Jangan sampai seperti yang disebutkan dalam hadis. Ada orang yang tidur sampai subuh. Baru bangun subuh. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Zaka rajulun bala ala udhuni syaitan. Itu orang yang telinganya dikencingin. Sebagian orang ada yang memahami bahwa yang dikencingi setan tuh orang yang sampai nggak sholat subuh, salah besar ini. Kalau nggak sholat subuh, dosanya besar banget, nggak cuma dikencingin setan itu sih. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu adalah mereka yang sama sekali tidak sholat, walaupun sholat witir, baru bangunnya subuh. Maka itu orang yang dikencingi oleh syaitan. Maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dikencingi oleh syaitan, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian adab selanjutnya, saudaraku sekalian, yaitu iqadul ahl. Biasakan juga kita membangunkan keluarga kita. Ya, istri kita. Atau misalnya seorang istri suaminya. Ya, anak-anaknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Idza stayqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Apabila seorang laki-laki bangun di waktu malam, lalu ia bangunkan istrinya, dan keduanya pun sholat, ya walaupun cuma 2 rakaat,
maka keduanya ditulis oleh Allah sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadhat zawjaha fasalla fa in aba nadhajat fi wajhihi al-ma'. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu ia sholat. Lalu ia bangunkan istrinya supaya sholat. Jika istrinya tidak mau bangun, diperciki air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati, kata Rasulullah, seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu ia sholat. Lalu ia bangunkan suaminya agar sholat. Jika suaminya tidak mau bangun, maka dipercikan di wajahnya air. Masya Allah. Ini hadis ya, tidak mudah mengamalkannya saudaraku. Ya bayangkan kalau kamu sedang tidur, lalu dibangunkan oleh istrimu atau oleh suamimu. Dibangunin, ayo bangun sholat. Nggak bangun-bangun, tiba-tiba wajah kita diperciki. Ya, kira-kira kita marah nggak? Rata-rata sih kita marah. Ya, jarang sekali yang berterima kasih. Kalau kamu berterima kasih, terima kasih ya istriku atau suamiku, kamu sudah membangunkan aku untuk sholat malam atau sholat witir. Maka berarti ini suami istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini suami istri yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, Masya Allah. Adapun kalau suaminya dibangunin nggak mau, malas. Kalau diperciki air malah marah-marah. Wallah, ini suami yang tidak dirahmati oleh Allah. Ya. Artinya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mau dibantu untuk menaati Allah. Adab selanjutnya, adab yang ke-10, at-tabkir bil istiqadh. Yaitu bergegas untuk bangun tidur. Ya. Jangan sampai kita tidur, habis subuh tidur lagi. Atau tidurnya terlambat, tadi sudah kita sebutkan tentang orang yang dikencingi ya telinganya oleh setan, naudzubillah. Jangan malas saudaraku. Ya, kita sedikit korbankan tidur kita demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu lebih baik saudaraku. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Allah kagum kepada seorang laki-laki atau seseorang yang bangun di waktu malam. Dia tinggalkan syahwat tidurnya, dia ditinggalkan tempat tidurnya yang empuk demi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah kagum kepada orang seperti itu, subhanallah. Adab selanjutnya, akhi, tartibul firash ba'dal istiqadh. Merapihkan tempat tidur setelah ya kita selesai bangun tidur. Karena Islam sangat menyukai kebersihan, saudaraku. Ya. Islam menyukai kerapihan. Memang ada sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk dari keimanan, akan tetapi itu bukan hadis, tidak ada asalnya ya. Namun Islam memang betul sangat memperhatikan masalah kerapihan. Ya. Jangan sampai kemudian tempat tidurnya acak-acakan, nggak beres, nggak rapi. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, adab-adab ya dari bangun tidur. Demikian. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Alhamdulillah, Allah yubarik fik Ustaz. Terima kasih atas ilmu dan ya siang ini. Untuk pertanyaan, sebentar Anda bacakan. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bolehkah tidur sambil menyelonjorkan kaki ke arah kiblat?
Bolehkah tidur sambil mengelonjorkan kaki ke arah kiblat? Saya belum mendapatkan larangan dalam masalah ini. Untuk mengatakan tidak boleh membutuhkan larangan. Membutuhkan dalil yang melarangnya ya. Namun sebagian ulama mengatakan ya bahwa kita sangat dianjurkan menghormati kiblat. Ya. Maka kalau misalnya menyelondorkan kaki ke arah kiblat itu dianggap tidak menghormati ya lebih baik jangan. Tapi untuk dikatakan tidak boleh atau haram misalnya ataupun makruh ini butuh kepada dalil. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada hadis sohi tentang keutamaan membaca surat Al-Waqiah di malam hari? Halo? Ustadz, dengar suara Tidak Anda ada Ustadz? hadis yang sahih keutamaan membaca Al-Waqiah. Yang ada adalah hadis-hadis yang dhaif. Ya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an sebelum tidur. Ya, sebelum tidur Nabi SAW membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Maka kita berusaha ya untuk membiasakan ya membaca Al-Quranul Karim sebelum tidur. Ya karena demikian yang Rasulullah SAW lakukan. Yang sering Nabi baca itu surat As-Sajdah dan surat Tabarok. Namun juga Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain membaca surat yang lainnya. Dan yang lebih bagus adalah kita bisa setiap bulan khatam Quran ya, akhi. Karena itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya. Bolehkah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi atau wudhu terlebih dahulu? Jazakumullah khairan. iya. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam keadaan junub mau tidur itu berwudu terlebih dahulu. Dan itu hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Jadi usahakan ya, ketika kita mau tidur dalam keadaan junub, usahakan wudhu dulu. Karena itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada para sahabatnya. Nah, Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita terbangun karena mimpi buruk setelah itu apakah perlu baca zikir sebelum tidur lagi diulang seperti ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursa dan lain-lain? Syukran Ustaz. tidak perlu. Ya, cukup seperti yang Rasulullah ajarkan. Kalau memimpi buruk, ya kita segera ta'awud, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian merubah posisi tidur kita, udah. Ya, demikian yang Rasulullah anjurkan. Nah, Ustaz, baik. Untuk selanjutnya dari Wahyu Ningsih dari Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat-kiat agar kita mudah untuk bangun malam? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. bagaimana kiat supaya kita mudah bangun malam? Pertama, usahakan kita tidur siang, qailulah. Nabi bersabda, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah atau istirahat sianglah, karena setan itu tidak pernah qailulah. Qailulah itu apa sih? Istirahat walaupun sejenak. Walaupun cuma 5 menit dan tidak disyaratkan harus tidur. Yang penting kita istirahat ya, walaupun hanya 5 menit atau 15 menit, udah itu namanya qailulah. Yang kedua, usahakan tidur setelah sholat Isya. Tidur di awal malam. Demikian Rasulullah mengabarkan tentang Rasulullah SAW, Aisyah mengabarkan tentang Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW yanamu awwalahu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur ya di awal malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam. Jadi Masya Allah,
Ya, kalau kita tidurnya di awal malam dan tidak begadang, insya Allah bisa. Ya. Kemudian juga yang ketiga, usahakan kita berwudu sebelum tidur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan demikian. Fatawadhu kata Rasulullah wudu akalis sholah. Ya, apabila kamu hendak tidur, hendaklah kamu berwudu seperti wudu kamu mau sholat. Lalu jangan lupa membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian yang terpenting juga itu niat yang kuat azam untuk bangun tidur, untuk bangun malam sholat tahajud. Sebab kalau kita tidak punya niat, tidak punya tekad yang kuat, sebesar apapun jam beker kita nggak bisa bangun. Kalaupun bangun paling buat matiin jam beker udah tidur lagi. Tapi kalau niatnya kuat, saya mau bangun malam, biasanya sih seringnya orang yang dengan niat yang kuat tersebut akhirnya Allah bangunkan. Iya. Kemudian yang terakhir yaitu tinggalkan maksiat di waktu siang. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat di waktu siang ya seringkali menyebabkan kita berat untuk menaati Allah, untuk sholat tahajud, untuk bangun malam. Wallahu a'lam. Nah, Allah yubarik fik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada 2 orang berbeda tapi, kayaknya terkait Ustaz. Untuk yang pertama, Ustaz apakah boleh berzikir tanpa berwudu? Dan dilanjutkan saat bangun tidur membaca surat Al-Imran, apakah harus wudu dulu atau sesaat bangun langsung? makruh hukumnya berzikir tanpa berwudu. Berdasarkan hadis yang hasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Inni karihtu an adzkurullah ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka kata Rasulullah berzikir kepada Allah ya dalam keadaan tidak suci. Walaupun kalau kita berzikir tanpa berwudu dulu ya boleh, cuma masalahnya makruh. Ya. Jadi kalau bisa kita berwudu dulu, apa sih susahnya berwudu? Terkadang kita saking malesnya itu ya, mau wudu aja malas banget. Padahal kita sehat. Kalau kita sakit sih nggak masalah. Ini sehat. Ya. Mau berwudu sebentar aja, paling berwudu nggak sampai 5 menit. Ya. Kalau nonton TV, nonton apa namanya sinetron sampai 1 jam kuat. Berwudu keutamaannya besar, digugurkan dosa-dosa kita ketika berwudu. Tapi kita kok malas banget gitu loh. Allah musta'an. Nah, Baik Ustaz. Untuk ini selanjutnya masih berhubungan. Kalau wudu di kamar mandi baca doa selesai wudunya, bolehkah setelah keluar kamar mandi jadi baca gufronakanya dulu baru baca doa setelah wudu? boleh demikian kata Syekh bin Baz. Jadi ketika kita berwudu di kamar mandi, kita baca bismillah di kamar mandi nggak masalah. Karena sebelum berwudu, ya kita membaca bismillah dulu. Lalu kemudian membaca zikir setelah wudunya, yaitu membaca 2 kalimat syahadatnya setelah keluar kamar mandi. Nah, Baca gufronaka dulu Ustaz, baru baca zikir gitu. iya, iya betul. Baik Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, ini dari Gorontalo nih Ustaz, jauh nih Ustaz. Bismillah, ana izin bertanya dari Kumairah Muhammad. Ana izin bertanya, tadi kan dijelaskan setelah tidur disunahkan untuk berwudu. Untuk pertanyaannya, ana di sini bagaimana dengan wanita yang sedang uzur? Apakah boleh untuk berwudu? Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Wanita yang sedang uzurnya bila berhubungan dengan haid, maka tidak perlu berwudu. Kenapa demikian? Karena keluarnya darah haidnya saja membatalkan wudu. Ya, jadi yang seperti ini tidak perlu berwudu. Allahu a'lam. Nah, syukron Ustaz. Untuk selanjutnya, ini tanpa nama nih. Hadis mengenai membaca
ayat 191 sampai 200 surat Al-Imran sohikah Ustadz? Apabila membaca ayat-ayat tersebut, bolehkah saat terbuka mata langsung membaca dari aplikasi Al-Quran di HP? Apa harus berwudu dulu? Syukran Ustaz. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bangun tidur langsung membaca itu. Kemudian setelah selesai membaca itu semua, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk bersiwak lalu berwudu. Setelah itu baru sholat. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sebelum wudu. Ya, itu menunjukkan boleh berzikir tanpa di atas wudu. Ya, namun tentunya saudara sekalian untuk zikir-zikir yang lainnya sangat dianjurkan kita berwudu terlebih dahulu. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, nah ini dari Jakarta Ustaz, dari Ibu Dewi Siregar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita bangun tengah malam, kemudian sholat tahajud, lalu mencoba membangunkan suami kita tapi ia tidak bangun, apakah boleh suami dibiarkan saja? Kalau wajahnya dipercikan air, anak khawatir ia marah. Apakah anak berdosa? Syukron Ustaz. Jazakallahu khair. Bikin dulu kesepakatan sebelum tidur. Bilang ke dia, Mas, ini ada hadis. Tunjukkan hadisnya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu ya salat malam. Ya, bacakan coba hadisnya ke suaminya. Boleh nggak nanti malam kalau kamu nggak bangun, saya percikin wajah kamu di air. Biar nggak terkejut dia, nggak marah-marah. Karena nggak tahu hadisnya. Jadi yang lebih bagus ya kasih tahu dulu hadisnya. Iya. Nah, demikian Allah a'lam. Nah Ustaz, jadi harus tetap kompromi dulu ya Ustaz sebagai istri Ustaz. Iya, betul. Bismillah untuk pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bolehkah dalam cuaca dingin dan kurang sehat, bolehkah dengan tayamum? Syukran jazakallahu khair. Kalau memang ya dikhawatirkan akan menambah parah penyakitnya, maka boleh. Tapi kalau ternyata itu hanya sebatas ketakutan, nggak beralasan sama sekali. Artinya cuaca dingin, kurang sehat, kalau berwudu sebetulnya juga tidak akan berpengaruh kepada kesehatannya. Iya, sama sekali. Maka hendaklah dia berwudu, dan wudu di saat itu pahalanya jauh lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat memperbincangkan 3 amal, dua amal. Yang pertama amalan-amalan yang menggugurkan dosa, dan yang kedua amalan-amalan yang mengangkat derajat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa itu amalan yang menghapus dosa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama, yaitu berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Di antaranya saat sulit apa? Saat dingin. Ya, maka pada waktu itu kata Rasulullah SAW, itu pahalanya Masya Allah. Ya, luar biasa. Maka jangan kita menyia-nyiakan pahala yang begitu besar. Hanya karena kita sedikit kurang sehat, lalu dingin, lalu kemudian dengan mudahnya kita tayamum. Padahal sebetulnya kalau pakai air pun nggak masalah. Maka berusahalah ya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allah yubarik fik Ustaz. Keutamaan berwudu besar ternyata. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ati Indratno. Apa Ustaz, kalau saya terbiasa menjaga wudu, sedangkan kalau mau tidur tetap berwudu pada saat kondisi sedang berhalangan, apakah itu boleh Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Sudah saya sebutkan tadi, wanita haid tidak perlu berwudu. Karena haidnya saja sudah membatalkan wudu. Jadi bagaimana dia berwudu sementara darahnya keluar?
keluarnya darah saja itu membatalkan wudhu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Sekarang pertanyaan dari Ibu Resti, Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Apakah zikir sebelum tidur ini dibacakan harus berurutan? Seperti ini ayat kursi, 1. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke telapak tangan dan diusapkan kepada seluruh tubuh yang Itu terjangkau diulang. sebelum tidur itu. Nah, Ustaz, Pembahasan kita kan tentang adab-adab bangun bangun tidur. tidur ya, Ustaz. Berarti pertanyaannya disimpan dulu aja, Ustaz ya. Iya, itu kan adab-adab sebelum tidur. Ya. Baik, Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya, beralih. Ustadz, saat haid bolehkah sambil murojaah memegang buku Juz Amma yang ada terjemahannya? Syukron Ustadz. Kata para ulama, kalau dia khawatir ya hafalannya hilang, boleh dia murojaah hafalan Al-Quran tersebut ya tanpa memegang mushaf. Ya. Berarti di zaman sekarang tanpa memegang mushaf gampang banget. Ya. Ada HP, ada Quran tafsir dan yang lainnya itu bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Seperti ini satu pertanyaan terakhir Ustadz dari Hakim dari Padang. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ana sering terkejut saat bangun tidur, baik itu tengah malam maupun menjelang subuh, tanpa ada sebab yang jelas. Apakah itu pertanda mimpi buruk Ustadz? Syukron jazakallahu khair. Nggak tahu, itu mungkin berhubungan dengan kesehatan ya. Nah Ustadz, mungkin Nggak tahu dalilnya tentang masalah itu. Baik. Pertanyaan sudah selesai dibacakan semua Ustadz. Mungkin Baik. ada tambahan. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya, khususnya untuk Ana pribadi peserta kajian Pak siang ini dan kaum muslimin lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kajian siang ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan pahamkan kita ilmu agama yang hak ini sesuai pemahaman salaful saleh. Untuk jadwal kajian berikutnya insya Allah nanti malam akan ada daurah bersama Ustadz Ali Musi Semdran, daurah idaman kedua dengan pembahasan kitab Fikih Muyasar. Untuk jadwal lengkapnya bisa dilihat di media sosial Media Komunikasi Langit. Jamaah juga bisa bergabung di informasi kajian kami. Jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Jalla Jalaluh dan kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.